Sorry ya, maaf ya, bahasa Indonesia saya tidak. Maksud gue langsung kayak, saya tidak apa-apa. Saya bahasa Jepang bisa, nggak bercanda deh. Hai guys, welcome to Unstopped Foodies. Hari ini gue sudah ada di Unagi. Kurofune yang kayaknya ini rame dan terkenal gara-gara Raditya Dika juga guys. Kemarin sempat ada di podcastnya yang bareng si sore itu Sheila tempat unagi. Oh ya, Iya. gue suka Dia udah banget. dua kali datang Iya, dia udah katanya. 2 kali ke situ. Gabi. Istrinya Vidi Aldiano nih guys, Unagi Kurofune. Katanya unagi ini salah satu unagi terenak yang dia pernah cobain guys. Itu sih salah satu unagi terenak sih Unagi terenak di Jakarta di sih. Jakarta ya. Gue sejujurnya belum pernah cobain unagi, jadi ini bakal jadi pengalaman pertama gue juga cobain unagi. Dan gue akan mencoba langsung yang direkomendasi sama the best of the best ya guys, Raditya Dika. Nih, ini satu bowl, bukan satu bowl sih, satu kotak unaju ya guys ya. Terus dikasih fuwa-fuwa butter yang kata si sore itu enak guys. Kalau ditambahin jadi makin mantep. Apa kalau nggak salah fuwa butter ada sebagai topping gitu. Enak banget. Ini kita harus cobain ya guys ya. Ini unagi itu belut ya guys ya, unagi. Unagi itu belut yang di grill gitu, terus dikasih bumbu, terus di grill dikasih bumbu, terus akhirnya ditaruh di atas nasi panas. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini salah satu makanan favoritnya karakter detektif Conan juga guys, yaitu Genta, yang si anak kecil bocah yang badannya gede itu guys. Dari dulu gue belum pernah cobain unagi yang real, yang asli, yang semahal ini harganya. Kan biasa kita makan unagi yang di sushi gitu yang harganya murah-murah gitu. Nah, ini unagi otentik ya guys ya. Shining, shimmering, splendid ya guys ya. Kita akan cobain dulu. Kita akan cobain unaginya dulu ya guys ya, nggak pakai apa-apa nih. Wow. Unagi rasanya ternyata mantep banget. Dia tuh kayak garing banget. Terus dagingnya tuh kayak sangat-sangat berlemak dan langsung meleleh di mulut gitu. Dia pas dimakan kayak cuma tekstur garing-garing, terus semuanya meleleh di lidah lu gitu. Kulitnya kan garing banget tuh, jadi ada tekstur garingnya juga, terus aroma smoky-nya juga dapat banget, terus dagingnya empuk banget dan buttery banget, jadi ditambah full butternya jadi makin buttery guys. Sausnya tuh rasanya sedikit manis, gurih, terus smoky banget, dipaduin sama butter jadi ada aroma butternya juga, ada rasa asinnya dikit, gurih banget jadinya, enak. Oishi desu guys, unagi daisuki. Rasanya beda sama unagi yang biasa kita makan di tempat sushi yang beda lah, pokoknya yang murah-murah gitu kan. Biasanya kita ada unagi yang kulitnya nggak garing, terus dagingnya kayak kayak daging ikan biasa. Tuh ada supnya juga guys, kita akan cobain supnya rasanya seperti apa guys. Kalau habis bisa refill lagi. Ya, makasih ya kak. Ini supnya tuh bukan miso sup guys. Karena biasa kalau makan makanan Jepang kan supnya dapetnya miso sup. Ini bukan miso sup. Ini sup dashi doang. Jadi kayak light banget. Terus ada aroma kayak rumput laut gitu. Kamu dikasih negi. Jadi ada aroma daun bawangnya juga guys. Mantep nih. Light banget, tapi gurih banget. Tapi ini harganya lumayan mahal ya guys ya. Satu piring besar ini kan isinya whole eel. Berarti ada 1 ekor belut, 1 ekor unagi, itu harganya 360.000 belum sama pajak. Berarti kalau sama pajak kita 400.000 guys. Ini bukan makanan yang bisa kita makan setiap hari gitu, mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali kali ya. Tapi enak nih. Ternyata rekomendasi Raditya Dika valid juga guys, lumayan. Pantesan Raditya Dika sama Vidi Aldiano sama istrinya Sheila dan Sore sangat-sangat suka makan di sini guys. Katanya udah sampai berkali-kali makan di sini. Dia udah 2 kali datang Iya, dia udah 2 katanya. kali ke situ. Gak bisa, gue datang lagi besok. Ini bagian ini kena butternya kan banyak banget nih. Kayak tadi butternya dituangnya di atas ini. Harum banget, enak banget. Butternya kan netes sampai ke nasinya juga. Nasi yang udah kena butter sama bumbu naginya tuh jadi harum, smoky, harum butter, gurih, manis dikit. Enak banget nasinya jadi. Nasinya jadi enak banget. Kalau kalian penasaran unaju rasanya kayak gimana, menurut gue harus cobain di sini sih. Mantep. Karena gue belum pernah cobain unaju tempat lain juga sebenarnya. Tapi yang ini rekomendasi dari Raditya Dika. The best of the best. God of the God. Kita makan dessert sekarang guys.
Ini udah habis semua nih. Tadi gue dikasih ini guys, kayaknya ownernya deh orang Indo terus lama di Jepang terus baru balik ke sini dan buka ini guys. Makanya katanya sorry ya, maaf ya bahasa Indonesia saya tidak. Maksud gue langsung kayak saya tidak apa-apa. Saya bahasa Jepang bisa nggak bercanda guys. Ini puding kita sudah sampai guys. Puding. Kalau kalian nggak bisa baca nih, gua ajarin ya. Ini tuh nih. Ini tuh bacanya Miruku Puri. Jadi Miruku Purin guys. Dia tuh mirip-mirip puding gyukaku ya guys ya, cuman lebih padat. Tuh, lebih padat gitu. Mantep nih. Aroma vanilanya berasa banget dan dia nggak terlalu manis ya, nggak semanis puding gyukaku. Nih udah dikasih karamel. Karamelnya harum banget. Enak sih kalau pakai karamel, jadi pas gitu, manisnya nggak terlalu manis, tapi tetap manis gitu dan ada aroma vanilanya juga jadi. Mantap, enak. Udah, segitu aja guys, unagi Kurofune. Menurut gue enak sih. Cuman untuk harga sendiri gue nggak tahu worth it apa enggak. 400.000 apakah itu normal untuk unagi? Kalau kata temen gue sih di Jepang, kalau yang di pinggir jalan tuh sekitar 2000-an yen, sekitar 200.000-an lah. Tapi kan ini bukan pinggir jalan ya guys ya. Tapi ini di Indonesia juga unaginya pasti lebih susah dapetnya yang bagus. Nggak ngerti. Tapi segitu loh, 400.000 untuk satu ekor unagi. Menurut gue enak sih. Kalian kalau mau cobain, silahkan cobain unagi Kurofune. Yang ada di mana ini ya? Pokoknya unagi Kurofune. Caranya di Google nih, unagi Kurofune. See you next time. Bye bye. Mantap.